Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya, Rika Wulandari, Piping Puspitasari, Tina Alfiani, Santi Fitriasari, Nirmala Pramnesti, Putri Nur Aini, Sri Rahayuningsih, Hadir. Jelita, Hadir. Hadir lagi Elsa. Repi Agustin Purnama, Deti Sri Rahayu, Alia Revalina, Sri Nurhayani, Kielsa Marsanda, Erna Sari, Linda Lidiana, masih sakit? Hikmah Sari. Oke, baca doa dulu. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya saya benar-benar meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Oke, ketik di bawah. Hidup itu butuh apa? Butuh percepatan. Hidup kok. Perbesar coba. Saya nggak pakai kacamata soalnya. Ini burim mbak? Mbak, ya udah. Lagi coba. Ya, stop. Ya, hidup itu butuh apa? Percepatan. Maksudnya gimana? Jangan diam di tempat terus. Yang bagian sini belum ada. Ya, di bawahnya lagi. Ya, enter ke bawah. Urutan kebutuhan manusia. Titik 2. Ini ada di ekonomi atau apa ya? Enter ke bawah. Satu. Premier apa? Utama. Premier. Benar nggak tulisan kayak gitu? Kedua, sekunder. Oke, ketiga, tersier. Oke, ada lagi istilah lainnya. Enter ke bawah. Satu, dibedain ya. Pertama apa? Dari kebutuhan premier itu apa? Jangan begini. Apa? Makanan, pangan. Oke. Pangan. Lalu yang kedua? Sandang. Yang ketiga? Papan. Sudah? Premier apa tadi?
Ya, kebutuhan utama manusia apa biasanya? Makan. Makanya harus ada pangan. Kedua baru sandang. Ketiga baru? Papan. Oke, ngerti maksudnya? Ngerti. Ya, gimana ya? Iya, iya. Ngerti gimana maksudnya? Iya, maksudnya gimana? Kalau kebutuhan premier tidak dipenuhi, maka tidak. Ada sekunder dan tersier. Hmm. Gimana? Deti gimana, Det? Ini kameranya kayaknya kurang deh. Enggak, harus ada dari sana. Kamera 1, kamera 2. Iya. Pasang di sana lagi. Iya, ntar ah. Awas. Kayaknya satu-satu ke sini tadi depan. Satu-satu. Iya, gimana? Maksudnya? Gimana? Ada yang punya pendapat? Iya? Vina? Ya, hidup itu butuh percepatan. Percepatan ya, bukan kecepatan. Kecepatan sama percepatan apa? Bedanya? Kecepatan apa? Kecepatannya 100 km per jam. Kalau kecepatan apa? Ke-nya apa? Percepatan apa? Pernya apa? Kan ini ada imbuhan persamaan. Asal katanya cepat kan? Cepat ya cepat gitu kan? Kalau percepatan apa? Pernah naik motor kan? Ya. Biasanya kopling ada kopling atau main apa? Main gigi. Oh, matic. Oh, matic. Matic mah agak susah sih. Yang manual aja. Manual kan kecepatannya speednya ada 1, 2, 3, 4. Yang paling cepat biasanya top speed 4 kan? Mentoknya di 4 kan? Kecuali yang agak besar motornya. Ya. Nah, kalau kalian nanjak biasanya apa? Turun gigi. Ya, sebetulnya turun gigi 1, gigi 2 gitu. Agak ini ya, agak ketika kalian gas penuh full biasanya agak mendek-mendek. Ya, ngerti? Nah, kalau udah speednya ke 4, top speed, agak gasnya agak gimana? Agak kenceng ya? Ya. Maksudnya gimana? Percepatan sama kecepatan bedanya apa? Percepatan. Apa? Tuh tadi barusan apa? Apa tuh bingung lupa menjelaskan. Asal katanya kan cepat, terus tambah ada imbuhan persamaan. Apa? Selain itu? Perubahan. Rubah kan? Perubahan. Iya. Percepatan apa? Percepatan adalah usaha yang dilakukan sehingga menghasilkan kecepatan. Bisa jadi. Iya, bingung. Ya analoginya kayak motor tadi kan, speed 1, speed 2, speed 3, speed 4 paling cepat kan mentoknya. Kecuali kalau mesinnya di 250 cc pasti agak besar kan. Nah, itu namanya apa? Percepatan. Sengaja atau dipaksa? Percepatan sama aja. Sengaja apa dipaksa? Sengaja atau dipaksa? Karena ada istilah kita dewasa karena apa? Karena apa? Dipaksa dewasa keadaan. Nah, itu maksudnya gini. Jerok. Maksudnya itu, ngerti? Enggak ngerti. Ya, situasi dan kondisi kita kan berbeda ya, latar belakangnya pasti ya. Dalam satu wilayah mungkin kita harus ikut percepatan, ikut kecepatan yang ada, ngerti nggak?
Ya, ketika kalian SD ya pelajaran pasti SD dong. Ketika kalian SMP ya udah speednya naik. SMP pastinya. Nah, anak kuliah beda lagi gayanya. Ngerti maksudnya? Iya. Maksudnya gimana tadi? Dewasa karena apa? Dipaksa dewasa oleh keadaan. Oke, itu bisa jadi dari luar, dari internal bisa ya, dari dalam diri kita sendiri bisa, atau dari luar juga bisa. Makanya ada yang dipaksa, terpaksa dulu, terpaksa biasanya, dipaksa, baru terbiasa. Nah, ketingkatan yang terbiasa itu agak sulit emang, agak sulit. Kecuali kalau kita cari lingkungan yang memaksa kita harus maju, mau nggak mau ya. Makanya mereka harus maju, mau nggak mau, siap nggak siap harus siap gitu ya. Hidup, ya berani hidup, berani mati kan. Kalau berani mati pasti orang semua, hampir semua bisa. Tapi ada yang berani hidup nggak? Kamu berani hidup nggak? Berani, makanya masih ada sampai sekarang. Ya justru itu. Kenapa? Tapi ada beberapa kan yang berani mati, bunuh diri, sengaja tabrakin motor ini sebagainya. Ya karena apa? Karena nggak kuat ya. Kalau kalian berarti kuat. Ya, setiap masalah datang kan. Ya istilahnya kalau pohon ya semakin tinggi pohon selalu ada anginnya selalu kuat, kencang, makin kencang pasti. Kalian kan masih 16, 17, 18 ya. Iya, saya pikir 16. Ternyata kecil-kecil dewasa. Iya. Apa tadi didewasakan karena Iya, karena keadaan kita harus memaksa untuk dewasa. Ya karena nggak dewasa, kalau tidak dewasa sekarang nggak dewasa nanti. Makanya ada beberapa ketika kalian sudah menikah gitu ya, kan ada yang childish ya istilahnya ya, ada yang kekanak-kanakan pasti ada. Ya ada yang tukang main, ada yang tukang jajan terus ya gitulah pokoknya. Tapi nggak sadar diri dia sendiri di usia segitu harus ngapain kan? Ya harus ngapain. Makanya nanti ada premier, sekunder, tersier. Kalian harus bedain, ini kebutuhan saya apa bukan gitu kan? Atau hanya sekunder, atau additional. Butuh banget apa enggak sih? Gitu kan? Cuma apa ya? Cuma pelengkap gitu ya. Pelengkap dari yang dari sekunder atau premier. Nah, ketika kalian berkeluarga nanti beda lagi. Kebutuhan premiernya apa kan? Beda. Ketika kalian sudah punya anak, mungkin prioritas kalian ke anak, ya ayahnya juga sama gitu ya. Jadi nanti polanya akan berubah sendiri sesuai kebutuhannya masing-masing gitu kan. Makanya kita nggak punya standar harus sama, kalian berbeda dan unik gitu. Makanya latar belakang kalian berbeda, tapi disatukan di tempat yang sama, belajar yang sama, di di institusi yang sama, SMK 1 Cariu. Tapi kalian nasibnya pasti beda-beda, minatnya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Makanya nggak bisa dipaksakan sama gitu kan. Ya terima aja perbedaan itu. Ya kalian unik gitu, dan kalian istilahnya gini ya, kalau nggak perlu mengajarkan bebek berenang gitu ya. Ngajarin bebek berenang bisa nggak? Bisa ya. Terus kita paksa monyet untuk belajar berenang, bisa nggak kira-kira? Iya, ngerti maksudnya? Ngerti nggak maksud? Iya, karena kita nggak mau maksa kalian. Ya bakat kalian apa sih yang memunculkan gitu kan? Minat kalian apa gitu? Ya kalian harus explore itu dari sekarang. Karena kalian masih ada sandaran. Ketika sandaran hilang, kalian harus berdiri sendiri, gitu ya. Jadi kalian harus mulai siap-siap. Ya, karena waktu itu butuh percepatan, makanya kalian harus cepet-cepet nih. Cepet-cepet balik ke rumah gitu, bahagiain orang tua yang ada di rumah, gitu.
Ya kalau nunggu balik modalnya kapan gitu kan? Bapak kita udah invest ke sekolah berapa, kalian harus hitung, gitu ya. Terus ibu kita yang lahirin, gimana caranya? Kita harus balas budi, gitu kan? Walaupun kelihatan orang tua kita acuh tidak acuh, ya paling enggak darah dagingnya ada nempel di sini gitu ya. Mau nggak mau kita harus berbakti. Baktinya caranya gimana? Tergantung kalian nantinya. Oke, ada pertanyaan? Oke, di bawahnya coba. Enter. Besok butuh makan. Besok butuh makan. Oke, kalian harus cari jalan tercepatnya. Makanya saya bilang kalian cari produk yang deket sama orang tua kalian, jati diri kalian. Hokinya ada di situ, paling enggak. Kan buah jatuh kan enggak jauh dari pohonnya kan. Ya kalau kalian PNS ya jalurnya pasti PNS yang kaitannya sama PNS gitu. Kalau yang kebutuhan kayak kemarin jengkol tuh kan ada di situ. Nah, karena terbiasa di situ ya, kalian hidup dari situ kan? Hidup dari situ, kenapa nggak dikembangin aja gitu? Jadi nggak sulit-sulit gitu, nggak usah cari yang baru gitu ya. Kayak misalnya kalian jualan sepatu gitu, coba-coba. Nggak usah, ini kan udah ada jalan tolnya gitu kan, udah jalan tol, udah tinggal lewat aja kalian. Daripada kalian bikin semak belukar gitu ya, bikin jalan di semak belukar itu capek, tertatih-tatih, lama. Nah makanya butuh percepatan. Nah kalian ketemukan dulu jati diri dan keberuntungannya. Ketik di situ. Ya, enter ke bawah, temukan jati diri dan keberuntungan. Dan fokus, ya, koma aja. Di bawahnya aja deh. Ya, fokus. Ya, fokus pada kuat di kekuatan. Udah? Ya, pertama jati diri dan keberuntungan kalian harus cari. Silahkan ambil ke belakang historinya kakek nenek buyut kalian, suksesnya di mana, jalur hidupnya di mana. Kalau kalian pelaut mungkin nanti kalian jalurnya ya ke lautan, mungkin ikan-ikanan atau sebagainya, turunannya gitu ya. Terus fokus pada kuat di kekuatan. Kalau di sekolah kan kita diajari, dicekoki ya A, B, semuanya sama kan? Ya. Ya sempat saya bilang tadi, kalau mengajari bebek berenang itu kan gampang. Nah ini maunya diajarin berenang. Gimana? Salah mentor berarti kalian. Salah guru, salah mentornya. Itu. Ya karena sistem pendidikan kita didesain untuk itu. Ya outputnya ya kerja pasti. Pabrik. Ya zaman kalian udah beda. Kalian udah beda, bukan main di pabrik lagi sekarang. Ya main di rumah mungkin. Tapi menghasilkan. Kan gitu banyak ya. Banyak. Bukan zamannya lagi. Nah, karena sistem pendidikan kita sudah tersistem untuk jadi pegawai, kalian harus cari jalur sendiri. Nah, itu pertama kita harus dari jati diri dan keberuntungan, terus fokus pada kuat di kekuatan. Misalkan pelajaran ada 12, kalian suka pelajarannya apa? Gitu kan? Suka pelajarannya misalkan matematika, ya udah kita fokus ke situ. Matematika, udah. Sukanya bahasa, ya udah bahasa Inggris. Ya udah kita fokus di situ. Dan kalaupun harus ngulang gitu kan, ada istilah ngulang kan, ya udah ngulang pelajaran yang itu. Tapi di sistem pendidikan kita beda. Kita harus dapat nilai yang rata.
akhirnya kita jadi orang rata-rata. Bukan orang yang menonjol di satu bidang gitu. Nggak jadi spesialis, malah generalis. Ya kalau kalian mau dibayar mahal ya jadi spesialis. Kayak dokter spesialis dokter itu ya kan. Ada spesialis jantung, paru-paru. Itu beda-beda. Ya, beda-beda spesialisasinya. Dan biayanya lumayan mahal. Ya kalau kalian mau murah-murah ya kalian harus generalis, ya udah dari dokter umum. Yang tiap hari kerja gitu ya, tiap hari harus datang gitu. Kalau yang spesialis biasanya by phone, panggilan gitu ya, kalau ada kasus baru datang ya, biasanya. Bunyi dua-duanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Enggak. Oh enggak. Ya, nanti fokus ke besok butuh makan. Ya. Ini premier ya, premier. Kalian nggak bisa tahan-tahan ya. Bayi juga nggak bisa tahan makan, minum gitu ya. Susu butuh juga. Kalian harus fokus ke sini. Baru ketika kalian sudah kenyang, kalian bisa mikir yang lain. Ya. Kalian ada energi untuk berkarya, bekerja lagi gitu ya. Gitu. Oke, next ke bawah. Enter. Oke, 10%. 10%. Mana? 10%. Apa? Filosofi. Iya, pakai Fanta. Filosofi. Panta lagi. Filosofi, benar nggak? Benar nggak? Pakai P. Pakai P. Enggak, yang di depannya. Belakang, oh iya, depan dong. Kayaknya. Benar nggak sih? Kayaknya Panta semua ya, benar nggak? Filosofi, gitu ya, benar nggak? Oh, coba cek Google. Filosofi ya gitu kan? Gitu? Iya, gitu. Gini. Iya, pakai F. Tinggal di F semua. Iya, pakai F tinggal dia. Pakai app semua. Iya, saya kurang F pun nanti ganti pakai F. Oke, 20% di bawahnya. Latar belakang. Latar belakang. Oke, 70%. Teknis. Ada? Sudah? Ya, filosofi, latar belakang, baru teknis. Filosofinya apa? Filosofi sama dengan? Coba. Ya. Apa? Yang kaitannya dengan digital marketing apa biasanya? Ya, kita harus belajar filosofinya dulu, latar belakang baru teknis. Ya, filosofinya biasanya why, latar belakangnya juga masuk why-nya juga. Baru how-nya. Ya, kalau bahasa Inggris biasanya apa sih? Apa? What? 5 what ya? 5W 1H. Iya, pokoknya gitu. Iya. What, where, why. Iya, kalian harus ada pertanyaan kan, harus what, apa gitu, kenapa gitu kan. Kenapa saya melakukan ini, kenapa gitu. Fungsinya apa gitu. Baru loncat ke teknisnya, ngerti ya? Ya, filosofinya dulu pertama, mesin butuh makan. Mesin butuh makan.
dan makanan mesin adalah, saya sebutnya konten ya. Kapital semua konten. Adalah konten, kapital semua konten. Ya, enter ke bawah. Ya, dipisah. Ya, filosofinya gini ya. Berarti kalian nanti kan ada ketemu sosial media baru, pasti kan? Sosial media baru. Kalian cepat beradaptasi karena apa? Mesin butuh makan dan makanan mesin adalah konten. Terserah nanti kontennya teks, video, gambar. Berarti ya, yang kalian lakukan gitu kan? Ya, bikin gambar, teksnya dari kita, terus bikin video, terus semua website 2.0 yang kalian bisa pakai, ya pakai gitu. Selama masih bisa ada sign up sama daftar, berarti kalian bisa pakai, bisa nebeng di situ. Nggak harus pakai website, nggak harus pakai bayar, nggak pakai harus ads. Ya. Jadi kita ambil filosofinya si ini tukang sate. Ya, tukang sate biasanya apa? Orang mana? Orang Madura. Iya. Setiap gang pasti ada tukang sate. Ya. Nah, di setiap jalan pasti ada tukang nasi Padang. Sampai Papua ada. Sampai luar negeri ada? Ada. Sate juga ada tukang sate Madura. Ya. Nggak peduli di mana tempatnya gratis, pedagang kaki lima kan biasanya ya. Ada yang keliling. Kalau kalian dengar biasanya kan ada sate Padang. Itu pernah dengar nggak di sini? Oh enggak, dia jualan sayur sekarang. Nah, kalau tape ya sering ada Roti gitu deh. ya. Biasanya yang jual nasi Padang itu siapa biasanya? Udah ya, udah. Iya. Uni. Ya, udah sama Uni. Asalnya dari mana? Padang. Dari Padang. Jauh-jauh ke Padang nasi, cuma apa namanya jualan nasi. Iya. Jangan dilihat nasi Padang ya, tapi cabangnya ada berapa gitu. Bahari. Ya, Bahari apa lagi ya? Oh ya. Ya, yang kita kira sederhana, yang kita kira apa namanya jelek, ya ternyata ada hasilnya gitu ya, ada hasilnya. Kan biasanya ada orang Padang ya, biasanya di rumah-rumahnya biasanya lebih megah ya dibandingkan di apa namanya di sini. Di sini juga banyak sih anak Padang. Ya, balik lagi ke filosofinya. Kalian nanti kan harus beradaptasi kan sama mesinnya. Mesinnya itu biasanya media yang kita sebut situ ya. Ada web 2.0. Ada Blogger, ada Wattpad, ada WordPress. Kalian biasa posting di situ. Ya, mesin itu namanya. Mesin kan itu buatan apa? Buatan manusia ya. Berarti masih bisa diakal-akalin kan. Nah, kebutuhan mesin apa? Makanannya? Konten itu ada teks, ada video, ada musik ya, SoundCloud bentuknya musik, terus YouTube bentuknya video. Oke, Blogger bentuknya gambar dan teks. Oke. Lalu latar belakangnya di bawah sama dengan titik 2. Sama dengan aja. Enter ke bawah. 1. Ya. Biasanya kita daftar ke mesinnya itu, misalnya kan Blogger butuh apa? Account. Ya, pasti butuh alamat email. Ya, alamat email. Ketik. Email. Lalu di bawahnya enter. Setelah alamat email biasanya butuh apa? Username. Oke. Yang ketiga butuh apa? Oh, title dulu. Password mah masuk ke email sini. Keempat? Apa? Oh, data diri nggak masuk. Kita bikin polanya dulu.
Ya, deskripsi. Description kalau mau bahasa Inggris. 5 apa? Tag. Lalu 6 apa? Oke, email itu ada 2 ya. Ada email, biasanya apa buat email? Ada nama depan, nama belakang. Baru ada alamat email. Lalu ada kata sandinya. Kata sandinya harus mengandung Angka, karakter, huruf besar. iya, minimal berapa karakter? Minimal 8 karakter, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Dan harus mengandung doa jangka pendek. Kenapa harus jangka pendek? Pertama, kita butuh makan. Besok butuh makan. Iya. Ya. Yang namanya cita-cita kan tinggi, terlalu tinggi. Nah, kita butuhnya besok apa dulu nih? Ya. Walau setinggi-tingginya cita-cita kan harus digapainya step by step kan, harus ke tangga kan? Iya. Kalau kalian cita-cita mau jadi apa misalkan? Kamu mau jadi apa? Mau punya cita-cita, Pak? Mau jadi dokter misalkan, mau jadi dokter spesialis jantung. Ya kalian harus kuliahnya di mana? Gitu. SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana. Itu kan step-stepnya untuk mencapai ke atas itu kan butuh perintilan yang kecil-kecil ya. Iya, butuh langkah-langkah yang kecil kan. Ya untuk memulai apa biasanya langkah-langkah 1000 langkah itu butuh langkah pertama ya. Itu gimana sih bunyinya? Pernah dengar nggak? Oke, di situ ada username. Username nama lainnya apa? Nama pengguna. Oke, title? Judul. Deskripsi? Oke, tag? Lokasi? Oke, lokasi tempat-tempat yang ramai. Kalian harus riset juga ramainya kira-kira misalnya mau jualan jengkol. Jualan jengkol paling ramai biasanya di mana? Pasar pastinya. Di mall. Ya. Selama mall tidak jualan jengkol berarti kalian bisa jualan jengkol di pasar. Malam. Badet ajaran orang kan badet. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nanti kita masuk ke sesi itu, presentasi. Anjay serempet Ya, yang terakhir ada ya 70% teknis. Ya, ketika kalian tahu mesinnya butuh apa, butuh video, butuh teks, butuh gambar, udahlah. Tinggal fokus cari alamat emailnya. Alamat emailnya biasanya mengandung kata kunci. Ya, terus kata sandinya mengandung kata doa, terdiri dari 8 karakter besar, huruf kecil, simbol, dan angka. Username juga mengandung kata kunci, title juga mengandung kata kunci, deskripsi juga, tag juga, lokasi cari lokasi-lokasi yang paling ramai sesuai dengan produk masing-masing. Kalau jengkol biasanya di pasar, kan mungkin di mall gitu ya. Ya, kalau biospiteng biasanya di mana? Ya, tempat-tempat yang membutuhkan, misalkan hotel biasanya. Hotel ya? Hotel, perumahan, pabrik, ya. Apa? Nggak tahu dah. Kan lo baru ada kerjaan. Ya, bisa jadi. Lalu tinggal 70%-nya ke teknis. Ingat besok butuh makan. Ya, kalian harus fokus. Ketika kalian udah ketemu jati diri dan keberuntungan kalian, udah tinggal fokus, nggak usah lihat yang lain. Ketika kalian lihat lirik kanan, lirik kiri, wah dia jualannya laku di hijab. Kita coba yuk. Nggak mungkin, nggak bisa. Karena beda jalannya. Kalian kan punya jalan masing-masing, diciptakan dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda.
punya nasibnya juga beda-beda, jalan hidupnya juga pasti beda-beda. Ada masing-masing porsinya gitu. Tinggal kalian cari peranan saya ini siapa, harus kemana, ngapain, jadi apa. Itu kan yang harus kalian renungkan kan itu ya. Ya, apakah selama ini saya harus di Cariu atau harus keluar ke daerah atau ke Kalimantan atau ke Papua? Ya silahkan. Indonesia ini kan luas hamparannya ya. Saking luasnya kan ada berapa ribu bahasa kan, bahasa Sunda, terus ada bahasa apa namanya, Buton, ya beda-beda nanti. Tapi kita disatukan sama satu bahasa Indonesia. Ya, sedangkan bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa serapan dari mana? Bahasa Arab, bahasa Inggris, yang menjajah kita Portugis, terus Belanda masuk juga. Cina juga ada. Ya, Buton itu termasuk bahasa Portugis ya kayaknya. Serapannya. Kalau Sunda saya nggak tahu. Ya, kita berada di Pulau Jawa yang sama tapi beda bahasa ya. Sebelah kiri barat itu bahasanya bahasa Sunda, sebelah agak ke kanan itu bahasa Jawa.